Halo Libra, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Libra, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 21 hingga akhir bulan Maret 2025. Seperti biasa Libra, sebelum Mari memulai wajib kamu pahami dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Libra saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung aja kita mulai Libra. Energi hubungan kalian hingga akhir bulan Maret. Oke, di situ ada Temperance Reverse, ada energi dari The Star, kemudian ada Eight of Pentacles, berikut di situ ada Six of Swords, berikut di situ ada Page of Pentacles. Kemudian di sana ada energi dari The Magician, Five of Wands Reverse, berikut di situ ada energi dari Ten of Pentacles, dan berikutnya di situ ada energi dari Four of Swords ya. Oke, nah jadi kalau Mari lihat hubungan kalian ini tuh sempat di fase dimana jelas banget di situ ya ada upaya dua belah pihak, bukan hanya pihak kamunya aja yang berjuang dalam relationship ini, si dianya juga demikian gitu ya. Jadi sempat ini tuh kok kayak optimis banget ya, meyakinkan sekali hubungan ini tuh bakalan bisa langgeng gitu ya sampai ke pernikahan, dan dari pernikahan itu tuh ya menjadi partner seumur hidup gitu ya. Nah sempat di sana gitu loh. Jadi fokus banget di situ ya, lahir dan batin itu tuh hadir dalam relationship ini. Tapi ternyata gitu ya, nggak peduli ini hitungannya sudah berapa lama kalian bersama gitu ya. Untuk di saat sekarang Mari lihat sepertinya kayak ada pemikiran barunya kamu ya. Ada pemikiran barunya kamu di beberapa waktu belakangan hari ini tuh tentang bagaimana kamunya di hubungan kalian gitu ya. Ini beberapa kayak nyesal. Nah, kalau udah sempat menikah nampaknya ada penyesalan di sana. Gitu ya. Mungkin juga dalam urusan penyesalan ini bukannya kamu mengalami penyesalan itu tuh baru 1-2 kali aja. Bisa-bisa sudah cukup sering ya. Ih kok bisa-bisanya dulu aku mau nikah sama si dia ya. Mestinya jangan nikah dulu ya dulu. Gitu kan. Kok jadi gini ya hubungan ini. Bisa-bisa kamu ngerasa kamunya udah jadinya capek, kamunya jadi lelah di hubungan kalian gitu. Ternyata relationship kalian berdua ini tuh kamu sadari kok rasa-rasanya tidak sesuai dengan keidealannya kamu. Kamu kan dulu bisa ya, sudah punya gambaran ya, imajinasi gitu ya. Aku nanti kalau di hubungan pacaran gini gitu ya, atau aku nanti kalau udah berumah tangga, rumah tangganya sejenis gini gitu. Tapi bisa-bisa ya sudah sepanjang ini hubungan kalian, kamu akhirnya ngerasa kok aku mau kompromi banget ya, padahal udah jauh banget ini harapannya aku sama kenyataan, dan aku bisa-bisanya pula kompromi selama ini. Aduh, mestinya sih jangan kompromi ya. Kok jadi nggak betah soalnya gitu loh. Ya jadi Mari lihat kamu kehilangan kebahagiaan gitu ya. Kamu kehilangan kebahagiaan, kamu jadinya kehilangan rasa aman, rasa nyaman gitu. Gitu ya. Jadi seperti kayak ini salah betul ya. Beberapa tegas soalnya Mari lihat kaum Libra di sini. Ih, salah bener aku nih ngabisin waktu sekian lama dengan dia. Gitu loh. Atau kalau ini hubungan kalian masih di level pacaran, untuk di saat sekarang nampaknya kamu itu tuh sudah seperti yang yakin gitu ya. Nggak dia ini suamimu, nggak dia ini tuh yang baiknya kamu pilih jadi istrimu.
Kalau hanya untuk di level pacaran, oke, dia cocok. Tapi di level pernikahan, no. Gitu. Yang sudah masuk ke pernikahan untuk di saat ini, itu yang baru ya. Itu yang baru punya penyesalan ya. Kok lah aku ini mau nikah sama dia. Kok lah jadi kayak gini ya hidupnya aku setelah dengan dia. Gitu. Jadi mengecewakan ya rumah tangga kalian berdua ini, menurut perhitungannya kamu, merugikan kamu ya, mengecewakan lah, akhirnya di situ tuh jadi mengecewakan. Nah di sana ya, jadi kalau mari lihat ya, kamu di sini tuh ceritanya kayak mau mundur ya, seperti mau mundur dari relationship-nya kalian ini gitu. Menurutmu ya perjuangan kayaknya ndak perlu lagi lah ya untuk dilakukan di sini. Effort terbaiknya kamu rasa-rasanya ndak penting lagi lah dilakukan di sini. Jadi mungkin di sini ceritanya bukan dalam artian kamu cabut pergi kabur dari rumah, enggak juga gitu ya. Maksudnya kamu di situ tuh lebih kayak ringan aja. Ya kalau kamu mau ngasih ya kamu ngasih, kalau kamu mau melakukan ya kamu lakukan. Kalau enggak, kamu bisa bilang tidak, aku enggak mau. Seperti itu. Jadi udah kayak ada pembatasan yang kamu lakukan sendiri ya, atas upayanya kamu untuk kehubungan kalian berdua gitu. Jadi kayak kamu menarik diri dari tanggung jawab. Nah itu juga bisa ya, kamu narik diri dari tanggung jawab. Kamu kayak nggak mau ngebebanin lagi lah dirimu perihal tetek bengeknya hubungan kalian, apalagi yang menyangkut tentang kebutuhan pribadinya dia, si pasanganmu ini. Kamu udah mulai kayak angkat tangan, lepas tangan di sana gitu ya. Dulu bisa misalnya gini, kamu mikirin skincare-nya dia, kamu mikirin jajannya dia, beli bajunya dia, beli ininya dia, itunya dia ya, makannya dia misalnya, bajunya dia misalnya. Nah untuk saat sekarang perihal tentang dirinya udah nggak mau. Kamu nggak mikirin skincare-nya dia lagi, perawatan klinik kecantikannya dia misalnya gitu ya. Apakah baju dia sudah dicuci, digosok atau belum, kamu bisa udahlah, nggak penting. Nah udah gitu. Nah di sana untuk mungkin yang hal-hal penting ya, dalam artian jika kamu ini tuh sudah terlanjur jadi suaminya dia, misalnya ya uang dapur tetap kamu ngasih, uang kebutuhan anak untuk yang standar ini ya kamu kasih gitu. Yang ceritanya kebutuhan primer, nah itu yang kayaknya mungkin kamu nggak mau lagi ngasih sama pasanganmu ini kalau kalian udah rumah tangga. Tahu ya, kalau hubungan pacaran dulu kamu bisa bela-belain kan, nyisihin duit supaya bisa ngajak dia ngedate akhir minggu misal. Atau dulu kamu cepet-cepetin selesaiin tugasnya kamu supaya kamu bisa punya waktu panjang untuk dia gitu. Kamu bisa kayak menahan dirimu untuk beli ini beli itu demi bisa beliin sesuatu untuk dia gitu ya. Kamu bisa melewatkan jam tidurmu, jam istirahatmu hanya demi nemenin dia untuk teleponan, video callan gitu ya. Nah sekarang kayaknya kamu udah nggak mau lagi. Mari nampak di situ ya. Jadi ada seperti mundur teraturnya kamu ini, mari nampak Libra gitu. Kamu mundur teratur dan ya beberapa mungkin kayak ngerasa terlalu banyak ya effort yang harus dilakukan jika ingin bersama. Dan lagi-lagi itu tuh bikin kamu muak, capek, lelah kamunya gitu loh. Dan ya ternyata cinta ini terutama ya, cinta itu kan dia bahan bakar kan, bahan bakar untuk bisa tabah, kuat, jalanin hubungan kan. Nah cintamu kepada si dia, mari lihat-lihat di situ tuh makin lama makin merosot ya kualitasnya.
kadarnya, makin merosot. Bisa-bisa ya kamu nggak kangen-kangen lagi sama pasanganmu ini. Malah kalau kamu deket sama dia, kamu merinding-merinding sendiri ya. Seolah-olah mungkin kamu kayak ngerasa lagi deket sama wewe gombel misalnya ya. Sama kuntilanak gitu ya. Gondorwo. Jadi nggak nyaman. Bukan lagi perjumpaan yang kamu harapkan, tapi justru ya semoga dia nggak nelfon aku hari ini, semoga dia nggak ngajak jalan, semoga dia nggak chatting. Justru kayak gitu tuh bisa harapannya kamu. Gitu ya, semoga dia nggak nongol, maunya dia lama-lama aja pulang ke rumah gitu ya, nggak usah dia cepet-cepet, males aku lihat dia gitu. Karena ya. Tapi untuk menyakiti dia pun kamu nggak mau. Misalnya gini, ketika dia nelpon kamu, ya bisa aja tetap kamu angkat panggilan teleponnya dia. Hanya saja kamu bisa baru aja 2 menit dia nelpon kamu bisa cepet mutar kepalamu, otakmu. Apa ya dibikin alasan ya? Apa dibikin alasan signal lagi nggak oke ya? Gitu ya. Biar cepet gitu. Biar ngobrolnya jangan panjang lebar sehingga menyita waktunya kamu gitu ya. Ketika dia ngajak kamu ketemu, masih mau kamu ketemu, cuman mungkin dalam pertemuan itu tuh alih-alih kamu menghargai dia sedang duduk di depan kamu mungkin malah sibuk gitu ya, hanya sebatas fokus pada hidangan yang mau kamu santap gitu ya, atau kamu main handphone, sibuk di gamenya kamu gitu ya, atau kamu lebih kayak ngeliat-liat apa gitu ya, orang lewat ke gitu ya, di sana kamu lebih kayak nonton televisi daripada ngajak dia ngobrol-ngobrol gitu ya. Udah mulailah di sini mari nampak kamunya itu tuh udah hilang feeling ya ke si pasanganmu, sehingga banyak sedikitnya terekspresikan ke tindakan-tindakannya kamu gitu ya. Nah, jadi kalau mari nampak maumu sih hadirnya dia sebisa mungkin ya, jangan dulu banyak-banyak di dalam hidupnya kamu. Nah, kalau si pasanganmu ini sendiri bagaimana sih dianya? Nah, di sini dia bertolak belakang jauh ya dengan kamu. Kalau kamu udah ilfil sama dia, dia mah belum gitu. Dia belum. Bagaimana dia yang dulu, begitu pula dia sampai saat ini. Maksudnya bagaimana dia dulu di posisi ketika dia merasakan cinta yang bertubi-tubi, hasrat keinginan yang besar untuk bersama kamu. Ini tuh masih ada. Masih ada. Tidak mundur satu langkah pun dia ya dari hubungan dengan kamu. Cintanya tidak melorot seperti cintamu pada dia. Kalau cintanya dia ke kamu, ini bisa makin lama makin bertambah besar. Libra. Gitu ya. Jadi salah satu prioritas hidupnya dia untuk saat ini ya kamu, ya hubungan denganmu. Ibaratnya gini, dia bekerja, ya kalau dia bekerja, hasil dari kerjanya dia itu tuh dia bayangkan, dia niatkan, dia tujukan, bukan hanya untuk, aku nanti kalau aku kerja bagus-bagus, aku naik jabatan, aku dong yang bangga. Enggak. Pikirnya dia itu tuh, ya aku kerja bagus-bagus, naik jabatan, nanti bisa nih Libra bangga. Punya istri, punya suami, jabatannya tinggi, gajinya besar misalnya. Ya. Dia sibuk dengan bisnisnya dia, ya. Biar gimana caranya income bisnis ini tuh makin banyak, bisnisnya makin berkembang. Tujuannya dia bukan biar aku kaya, tapi bisa biar kami kaya. Gitu dia. Jadi udah include kamu dalam pertimbangan-pertimbangan hidupnya dia. Terutama di hal-hal yang baik. Gitu ya. Biar aja aku ini tuh pontang-panting kerja misalnya.
demi kami, demi aku dengan Libra. Nah gitu ya, di sana makin lama bisa makin fokus dia. Kalau kamu berharap misalnya dianya nggak sering-sering chatting kamu, malah untuk saat ini dia tuh yang kayak mewajibkan dirinya harus mengalokasikan waktu sebanyak-banyaknya untuk kamu. Sebab dia nggak mau hubungan kalian ini tuh tumbang begitu saja, nggak mau dianya. Apalagi makin lama kalian bersama, nggak mau dia hubungan kalian itu tuh buyar ambiar gitu, nggak mau. Pahamlah kan kalau orang yang sudah konsisten, totalitas melakukan sesuatu, gitulah ya tuh si pasanganmu. Walaupun kamu ilfil-ilfil, mungkin bahkan merinding-merinding disco deket-deket sama dia, kamu mungkin muak, jijik atau apalah gitu kamunya. Kalau dia enggak. Jadi sangat amat bertolak belakang kalian berdua ini. Tuh ya. Malah dia kayak ngegenjot dirinya, ngegembleng dirinya. Harus semakin menjadi versi terbaiknya dia sebagai kekasihmu, sebagai suamimu, istrimu. Gitu. Ya, sana. Dia mau bela-belain belajar masak, misalnya, belajar makeup, misalnya. Demi apa? Demi bikin kamu bisa menyantap hidangan yang lezat-lezat, gitu ya. Demi bikin matamu itu tuh seneng ngelihat yang cantik-cantik. Jadi dia makeup bukan hanya untuk kesenangan dia. Waduh, aku cantik ya. Wah, aku gagah nih. Gitu ya. Misal kalau dia laki-laki, dia merawat dirinya supaya kamu indah melihat dia. Biar kamu seneng. Aduh, pasanganku cantik banget. Aduh, cowokku ini, suamiku ini tuh ganteng banget. Dia ingin seperti itu. Kamu rasakan, kamu pikirkan, gitu. Dia nggak malu-maluin jadi pasanganmu di sana ya. Semakin melayakkan diri sebagai partner hidupmu itu seseorang ini. Dan kalaupun kamu nunjukin kamu ilfil sama dia, apa yang dia lakukan? Dia belajar menerima. Misalnya kamu agak bawel, udah dia terima. Alih-alih dia kayak ngegas balik sama kamu, apa sih bawel banget gitu ya. Dia akan lebih, ya udah biarin aja bawel, nggak apa-apa, gitu lah. Maklumi aja, gitu. Namanya juga, carinya lah alasan kenapa kamu bawel gitu ya. Namanya juga mungkin dia capek, ya. Libra ini tuh lagi lelah ngelihat aku, atau jangan-jangan memang aku ada salah nih. Orang ini tetap positif thinking sama kamu, gitu ya. Nggak tahu dia kalau kamu itu tuh punya perasaan cinta yang udah melorot ke dia. Kalaupun dia tahu, dia di situ tuh bertekad gimana caranya biar perasaan cintamu ini tuh ke dia numbuh lagi, timbul lagi, datang lagi, dan jika bisa semakin besar ke dia. Gitu. Jadi tabah aja nih orang ini. Mau kamu cuekin, mau kamu marahin, mau kamu elak-elakin, gitu ya. Tabah. Gitu. Gak langsung dia patah arang ya. Di situ. Ketika mungkin saja bisa ya beberapa kaum Libra, kamu cabut dari rumah. Kamu ngeblokir dia misalnya ya, kamu ambil tindakan patas aja gitu ya, tindakan ringkas gitu kan, lari aja lah dari rumah gitu, tutup aja lah akses dari dia, blokir di semua akses dia bisa menjangkau dirimu. Apa yang dia lakukan di situ? Dia nggak yang kayak kurang ajar ya Libra ini ya, kabur pula dia dari rumah, atau dia blokir aku dari semua sosial media, dia blokir aku dari jalan komunikasi, mampuslah situ. Enggak, dia enggak kayak gitu, enggak ya. Dia lebih, aku diblokir,
Dia mungkin akan cari cara gimana biar bisa terhubung kembali sama kamu, atau dia bisa aja diem. Tapi diem dia siap siaga, sedia bila-bila masa kamunya buka blokir, kamunya pulang gitu ya. Jadi katakanlah jika ada tindakanmu untuk menghancurkan relationship kalian, yang dia lakukan tetap mempertahankan relationship ini. Itu tindakan yang sebaliknya yang dia lakukan. Kamu diam, dia tarik perhatian. Dia tidak bisa tarik perhatian, maka dia akan sabar memahami kamu. Nggak ikut-ikutan dia. Oh, kamu mau menghancurkan, aku juga lah. Ikutanlah aku ngancurin ini. Enggak seperti itu langkah si pasangannya kamu. Enggak ya, kamu mau menenggelamkan bahtera rumah tangga kalian, dia segera akan menambal. Yang mana nih? Dari mana? Apa yang kira-kiranya bisa bikin ini kapal tenggelam? Ya udah, dia tambal. Dia survive kan di situ bahtera ini. Kira-kiranya gitu ya analoginya. Di situ. Ya, kamu cuekin dia pahami. Kamu mengabaikan dia, enggak masalah. Gitu. Kamu pelit, nggak mau ngasih dia lagi duit misalnya, udah dia bekerja, biar jangan ceritanya itu tuh dia bersungut-sungut perkara duit tadi, ya. Kalau dia tidak bersungut-sungut, kamu bisa nyaman, gitu ya. Kamu ngerasa nggak terbebani, gitu. Jadi orang ini tuh mengcover apa-apa kiranya kebolongan di hubungan kalian ini, supaya tetap kuat, supaya tetap bisa jalan nih, gitu loh ya. Situ jadi positif thinkingnya dia, itu tuh lagi tinggi-tingginya untuk saat sekarang itu ya. Kabur pun kamu dari rumah, alah nanti baliknya tuh, nggak apa-apa nanti balik ya. Kalau dia misalnya nggak kamu temukan, sibuk nyariin kamu ya gitu. Atau ya bisa aja kamu pergi dari rumah, segera dianya ketemu sama orang yang bisa putar giling ya. Manggil kamu pulang, bisa tuh. Situ ya, dia nggak tinggal diam. Atau dia kayak bikin apalah mungkin ya, misalnya dia wiridkan kamu, gimana kamunya biar tergugah hatinya pulang, bisa di sana. Kamu nggak ngeliat dia sibuk ngider kemana, ngejar kamu ke sini ke situ, dipasangnya jalan langit gitu kan. Dia masukkan kamu dalam doanya dia, sengaja mewiridkan kamu mungkin 50.000 kali satu hari gitu ya, untuk menggugah hatimu gitu loh. Yalah, meminta ke Tuhan untuk Tuhan membolak-balikkan hatimu kan gitu maksudnya kalau jalan langit kan, gitu loh. Atau tadi senekat-nekatnya dia, panggil aja, ketemu aja nih, mana kira-kira ya balian yang bisa tolong dia, mana kira-kiranya orang-orang praktisi energi yang bisa menggugah kamu gitu, main pasanganmu sana ya. Jadi berpisah darimu bukan menjadi wacana dia ya, bukan menjadi keinginannya dia, justru sebaliknya, tetap bertahan, kuat tegar gitu ya, untuk bisa bersama dengan kamu. Jadi di sini tuh adalah effort sebelah ya. Ada single factor lah, ini gambarannya si ayang bebeknya kamu. Oke? Baik. Jadi dalam bacaan kita kali ini Libra, hadir energi dari Sagittarius, berikut ada energi dari Gemini ya. Berikut ada energi Virgo, Leo, ada energi dari Libra, Taurus, Virgo, Capricorn di sana, Gemini dan Aquarius menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.